Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sejarah Kebudayaan Islam akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kebudayaan Islam Periode Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Berikut penjelasan dari kami. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah dengan nomor NIM 9321033320. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan biografi singkat tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling pertama memeluk Islam. Beliau adalah khalifah pertama yang menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya pada tahun 932 sampai 934 Masehi. Disitulah beliau menjadi khulafah pertama dengan sebutan gelar Khulafaur Rasyidin, yang artinya khalifah yang diberi petunjuk dalam memimpin dan mengelola kehidupan umat Islam pada saat itu. Sedangkan nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, dan ibu Bakar dari Abu Bakar adalah Ummu al-Khair Salma binti Syahr binti Amir binti Ka'ab bin Sa'ad bin Taim, yang berarti ayah dan ibunya sama-sama dari kabilah Bani Taim. Selain itu, Nabi Muhammad SAW memberikan gelar kepada Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq, artinya yang berkata benar, karena setelah beliau membenarkan dan mempercayai peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para pengikutnya. Dan dari kejadian itulah Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai nama Abu Bakar As-Siddiq. Bakar As-Siddiq merupakan ayah dari Aisyah, yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Beliau juga merupakan Bani Taim, yang artinya suku-suku dalam bangsa Quraisy maksudnya, dan merupakan beberapa catatan sejarawan Islam yang menyebutkan beliau sebagai seorang pedagang, hakim dengan kedudukan tinggi, seorang yang terpelajar, serta dipercayai sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Namun, sayangnya istri beliau yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza dan anaknya yang bernama Abdul Rahman bin Abu Bakar tidak mau memeluk Islam, sehingga Abu Bakar menceraikannya dan berpisah dengan anaknya. Tetapi untuk istri yang lainnya seperti Ummu Ruman menjadi muslimah. Demikian sejarah dan biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Karisma Lutfiana, NIM 9321011720. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pemilihan dan pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Untuk yang pertama, proses pemilihan. Setelah Rasulullah wafat, beliau tidak memberikan wasiat atau pesan apapun kepada umat mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin penerus umat setelah beliau wafat. Oleh karena itu, maka terjadilah perselisihan antara umat Islam, terutama di Madinah, sehingga diadakannya pertemuan mendesak oleh suku Khazraj untuk memilih siapa pemimpin pengganti setelah Rasulullah wafat. Di Madinah, masing-masing dari suku mengajukan calon untuk menjadi pemimpin. Seperti kelompok Syiah mengusulkan Ali bin Abi Thalib, kemudian suku Ansor mengusulkan Sa'ad bin Ubadah. Dan suku Ansor hampir melakukan pengangkatan di balai Bani Sa'idah, dan hal itu diketahui cepat oleh suku Muhajirin. Karena hal tersebut, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah pergi menuju balai Sa'idah
dan di sana terjadi perdebatan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin mengganti Rasulullah. Abu Bakar menunjuk Umar dan Abu Ubaidah. Namun pada saat itu kelompok Ansor terkesima dengan ucapan atau argumen Abu Bakar saat beliau berpidato, dan Umar mengetahui hal tersebut. Beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung mengangkat tangan Abu Bakar dan membaiatnya, lalu diikuti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Bashir bin Sa'ad. Bashir bin Sa'ad adalah tokoh Ansor dari suku Khazraj. Oleh karena itu seluruh kelompok baik Ansor maupun Muhajirin mengikuti pembaiatan Abu Bakar di Balai Saidah dan kemudian dibaiat lagi di Masjid Nabawi. Selanjutnya pemerintahan Abu Bakar. Setelah beliau diangkat, Abu Bakar menghadapi beberapa problematika, diantaranya munculnya kaum murtad, nabi palsu, pemberontakan kabilah Arab, dan orang yang enggan membayar zakat. Abu Bakar menghadapi masalah tersebut dengan melakukan peperangan yang disebut dengan Perang Riddah. Namun sebelum terjadi perang, Abu Bakar mengirim surat untuk memperingatkan mereka bahwa mereka telah keluar dari jalan yang benar dan memberi kesempatan mereka untuk kembali di jalan Allah. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan Abu Bakar. Mereka tidak berubah sehingga Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka. Lalu pemerintahan atau kontribusi Khalifah Abu Bakar terhadap umat Islam. Yang pertama, memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid menuju kawasan Syam. Yang kedua, mengembalikan kaum muslimin pada ajaran Islam yang benar dan memberantas nabi palsu. Dan yang ketiga, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Hal itu dilakukan karena banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan yang pada masa pemerintahan Abu Bakar, sehingga Umar bin Khattab berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran dan disetujui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit sebagai juru tulis untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, mengirim pasukan ke Irak dan Syam yang di bawah pimpinan Khalid bin Walid, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, dan Syurahbil bin Hasanah. Terima kasih. Nama saya Swahihatul Awaliyah Qubelal Fitri dengan NIM 9321000720. Saya di sini akan menjelaskan mengenai keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq dan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq diabadikan di dalam Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq diabadikan di dalam Al-Quran sebab beliau mendapatkan apresiasi dari Allah SWT karena beliau selalu mendukung, mendampingi Rasulullah SAW dalam berdakwah, baik suka maupun duka. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq merupakan umat Rasulullah SAW yang pertama masuk surga, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Keistimewaan yang ketiga yaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang senantiasa menyegerakan berbuat kebaikan. Yang keempat yaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah yang sangat dicintai dari kalangan laki-laki. Yang kelima, Abu Bakar As-Siddiq adalah mufti pada masa Rasulullah SAW. Yang keenam, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang kepercayaan Rasulullah SAW. Yang ketujuh, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang sangat tawadu. Beliau adalah seorang sahabat yang tidak membiasakan hidup dalam keadaan kemewahan dan kesombongan. Beliau hidup dalam keadaan tawadu dan kesederhanaan. Selanjutnya, wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafat
pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi di kota Madinah. Beliau wafat pada usia 63 tahun dikarenakan beliau menderita sakit yang diduga sebab makan makanan yang beracun. Sekian penjelasan dari saya. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila ada salah atau kurang lebihnya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.